warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, media cetak dan elektronik yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saudara-saudara sekalian, bersama saya pada sore hari ini, saya dan Ibu Ade, juga mewakili dari Bu Eli di Medan. Di sebelah kanan saya ini Saudara Saddam Hussein Nasution SMA, wakil managing partner di kantor hukum saya, yang juga ponakan kandung saya. Kemudian sebelah kanannya Saudara Davi Richard Simanjuntak, Dr. Andus Masperdi, divisi humas di kantor hukum saya. Kebetulan Saudara Rahmat Riyadi baru saja kembali ke Medan kemarin karena ada urusan putri atau putra beliau, anaknya maksud saya, yang akan menjalani akikah dan atau kegiatan lain. Saudara-saudara, kedatangan saya ini pertama, saya kembali menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto SMA, kepada para wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada para hakim agung, para hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada para ketua pengadilan tinggi dan jajaran di lingkungan pengadilan tinggi seluruh Indonesia, kepada ketua pengadilan negeri dan lingkungan peradilan pengadilan negeri seluruh Indonesia, para panitra dan para pegawai. Saya sekali lagi Razman Arif Nasution, dan juga mewakili Saudara Firdaus Oiwobo menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran yang saya sebutkan tadi. Kiranya apa yang telah terjadi pada bulan Februari tahun 2025 yang lalu bisa dimaafkan. Dan sekaligus saya juga tadi sudah mengantarkan secara fisik surat. Jadi kalau saudara lihat kira-kira 3 minggu yang lalu, saya juga menyampaikan permohonan maaf secara lisan di media-media. Maka hari ini saya dan keluarga dan tim menyampaikan surat resmi permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mana suratnya tadi? Surat permohonan maaf saya ini. Dan permohonan maaf ini sudah yang ke-6 kali. Sudah yang ke-6 kali saya layangkan dan saya tanda tangani langsung. Resmi dari saya. Kemudian tanda terimanya tadi sudah ada ini dari pihak Mahkamah Agung. Jadi saya berharap kearifan, kebijaksanaan dari Bapak Ketua dan jajaran di bawahnya, kiranya ke depan saya, khususnya saya ya, bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya. Karena saya merasakan bahwa sampai hari ini berita acara sumpah saya belum diaktifkan. Begitu
Begitu juga dengan Saudara Firdaus Uyono. Saya yakin pembekuan berita acara sumpah dimaksud karena sifatnya pembekuan, maka merujuk pada pernyataan Bapak Dr. Yanto, kalau saya nggak salah, selaku juru bicara Mahkamah Agung pada waktu itu, mengatakan bahwa batas waktunya nanti tergantung kepada pengadilan tinggi yang membekukan. Kapan, sampai kapan bisa diaktifkan kembali tergantung. Oleh karena kasus ini sudah menjadi atensi publik, sampai sedikit kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun lalu itu membuat Pak Ketua dan jajaran di bawahnya, bahkan Ikatan Hakim seluruh Indonesia marah, maka saya berharap, mohon kiranya di samping pemberian maaf kepada saya, juga saya berharap berita acara sumpah saya diaktifkan kembali. Secara jujur saya akui, kalau ini dianggap sebagai hukuman moral, ini sudah lebih dari cukup. Klien-klien saya pada bertanya, bahkan ada yang cabut kuasa. Ya hanya saja barangkali karena saya masih memberi advokasi di luar peradilan, teman-teman semua tahu masalahnya ini, sehingga saya merasa bahwa kasus ini bukan lagi perseteruan saya dengan Hotman, tapi bergeser menjadi barangkali saya duga ya, ada kemarahan. Dan karena itulah saya ingin mengatakan bahwa mohon kebijakan, kearifan, karena manusia tempat salahnya dan dosa, tempat namanya khilaf. Kalau dilihat dari proses perjalanan sidang itu, saudara ada di situ juga, sidang kami itu puluhan kali. Saya merasa pada waktu itu memang penuh dengan tekanan, tapi saya tidak bisa bercerita terlalu jauh karena tidak ada gunanya juga saya ungkap, karena yang pasti punya kewenangan penuh adalah hakim. Maka saya menyatakan permohonan maaf pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi saya hargai. Saya tidak berada di kemana-mana. Saya kemarin berangkat ke Solo, hari ini saya datang ke sini. Jadi saya berharap kearifan Bapak Ketua dan para jajaran di bawahnya agar biarkan prosedur berjalan. Jangan, dan saya yakin Pak Ketua dan jajaran tidak akan terpengaruh oleh tekanan-tekanan, oleh ocehan-ocehan seseorang yang ingin supaya Rasman tangkap, penjarakan. Dan ini dendam yang tidak berkesudahan. Saya percaya Pak Ketua dan jajaran pasti independen. Bukan karena pengaruh seseorang, apalagi pengaruh Hotman. Kenapa? Karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini dari hati saya yang paling dalam. Jadi kalau ada penggiringan opini oleh seseorang, di-up lagi berita-berita lama, diungkap lagi oleh Hotman, itu banyak yang terpotong dan dipotong. Kemudian saya mengatakan bahwa kalau saya dizolimi kita ketemu di akhirat. Ya, kalau saya dizolimi pasti ketemu di akhirat. Kita ini semua bakal mati, benar nggak? Ketemu di akhirat. Ya, saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Kalau saya merasa dizolimi atau ada yang menzolimi saya, pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi Hotman ini dia sudah kehilangan kamus, dia sudah kehilangan bahan, dia sudah bingung menghadapi Rasman. Ini anak kok tidak kapok-kapok? Karena saya merasa bahwa saya tidak salah. Saya tidak salah dalam hal Hotman. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena di awal ketika kasus ini dilaporkan oleh Hotman ke Mabes Polri, muncul di situ persepsi, bahkan bahasa dari Hotman, bahasa dari pengacara Iklim Hakim waktu itu Donggowi, mengatakan bahwa itu
rekayasa saya. Tidak benar ada surat kuasa dari Iklim Hakim kepada saya ataupun Iklim Aprilia. Tidak benar ada pelecehan seksual. Tidak benar ada pengakuan. Itu rekayasa Rasma. Sehingga membuat saya menjadi tersangka. Tetapi begitu di pengadilan, saudara-saudara menyaksikan sendiri. Walaupun ada sebagian yang tertutup untuk umum, sebagian terbuka untuk umum, di situ ada pengakuan. Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan jajaran di bawah, bahwa negara ini harus tegak dengan hukum. Jangan karena Hotman selalu bilang-bilang nama Bapak Prabowo Subianto. Itu Bang Morakarta Simatupang, seorang lawyer senior, keberatan. Apa sih kasus Pak Prabowo kok selalu dibilang klien saya 20 tahun? Orang bertanya, kasus apa Pak Prabowo? Tahu saya nggak ada kasus beliau. Begitu juga misalnya selalu dibilang bahwa wah ini Rasman ini melawan hakim. Saya tidak melawan hakim. Saya melakukan protes, ternyata protes saya itu berdampak yang tidak baik. Tapi itu pun sudah ada di kepolisian, biarkan polisi yang mendalami. Kenapa berjalan begitu? Sudah semua ahli sudah bicara, biarkan. Dan versi saya merasa itu saya tidak salah, biarkan proses. Jangan didesak-desak, jangan ditekan-tekan. Karena saya tidak kemana-mana. Jadi, saya insya Allah dengan istri dan keluarga saya, baik Medan dan Jakarta, anak-anak saya, kakak-kakak kandung saya, ponakan saya, tutur cucu-cucu saya, karena cucu saya yang dari kandung saya belum ada, ditutur cucu saya, anaknya Saddam ini cucu saya. Kami semua sudah rapat besar, bahwa tidak satu pun dari keluarga saya, cucu saya, ponakan saya, anak saya, istri saya mengatakan saya bersalah, dan mereka tidak malu. Karena ayahnya, karena kakeknya, karena omnya, karena suaminya bukan koruptor yang menjadi musuh negara, bukan pengedar narkoba, bukan pemakai narkoba, bukan penipu, bukan bunuh orang, bukan perkosa orang, bukan lecehkan orang, bukan juga terorisme. Tapi saya menolong seorang manusia yang bernama Iklim Hakim yang datang ke saya dan mengakui perbuatan itu ada. Di persidangan itu dia mengatakan sambil menangis, iya ada yang mulia. Ketika saya kejar, dia nggak sanggup jawab. Yang mulia bilang, Ibu Ketua Majelis, sudah jangan tanya lagi. Yang penting kan sudah ada pengakuan. Itu ada pengakuan itu. Dan Hotman mengakui itu ada, tapi katanya suka sama suka. Kalau dalam hukum ada yang disebut dengan hukum sebab akibat dan petunjuk. Kira-kira sebelum Iklim Hakim menjadi Asri Hotman, pernah nggak Iklim Hakim ini bersama Rasma? Cari tracking itu, nggak ada. Yang udah rame pada waktu Iklim Hakim ketemu saya, sudah ada berita di media sosial, rame 2022 itu, bahwa Iklim Hakim mantan Asri Hotman ada masalah dengan Hotman, rame. Jadi tidak mungkin saya ada sesuatu dengan Iklim Hakim tiba-tiba duduk preskon menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik Hotman. Tidak. Tapi putusan sudah terjadi. Bagaimanapun hakim sudah memutuskan. Jadi saya akan tetap tegar dan siap menjalani itu. Tapi beri ruang kepada saya untuk saya juga melakukan upaya hukum. Apakah PK dan lain sebagainya. Jadi itu saudara-saudara poin kedua. Poin yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa saya minta Pak Hotman ini kan pengacara senior, sudah lebih tua juga dari saya. Sudahilah konflik Bapak dengan saya. Kalau Bapak mengatakan Bapak pemenang, silakan. Tapi bagi saya Bapak bukan pemenang. Tapi tidak perlu juga saya ucapkan bahwa saya juga menang. Enggak. Biarkan proses hukum. Jangan kita jadi anak-anak. Kita ini sama-sama orang Batak. Ya. Yang punya nilai kekerabatan. Yang saya sebenarnya tidak pernah serang Anda secara pribadi. Apa urusannya saya datang ke Solo bertemu Pak Jokowi sebagai saya ketua umum kami Jokowi Gibran, terus Anda protes?
Pak Jokowi aja nggak keberatan, kok Anda yang keberatan? Dari dulu coba kalian ingat ya, pertama kali saya ketemu Pak Jokowi di Solo, dia sudah ngomong di Hotman ini, hati-hati Bu Riana, jaga, jangan mau dengan Rasman, itu udah diucapkan. Tapi Pak Jokowi itu tahu dengan Rasman. Saya 2018, saya buka lagi, 2018 saya diundang 17 Agustus ke istana tuh, dan saya bersalaman dengan Pak Jokowi. 2019 saya salah satu tim dan jubir Pak Jokowi Ma'ruf. Tapi jangan lupa 2014 saya juga tim di Pak Prabowo Hatta. Jadi kalau sekarang oleh Hotman di up statement saya di TV One 2019, ya saya mau tanya 2014 Hotman kemana? Membela Pak Prabowo Hatta. 2019 Pak Prabowo Sandi Hotman kemana? Nggak ada. 2024 itu pun nebeng, dia sekarang cuap-cuap. Saya berharap Bapak Prabowo dan para tim yang ada di lingkungan Pak Prabowo tolong tegur Hotman ini. Jangan senantiasa membawa nama Bapak Prabowo seolah-olah Bapak Prabowo itu ada masalah. Bahkan pernah bicara lagi, saya nggak tahu berapa banyak saya dikasih. Ini kan membuat pertanyaan publik, ada apa? Tapi bagi saya, Pak Prabowo adalah seorang negarawan, pemimpin bangsa. Jangan diadu-adu. Seolah-olah ada statement saya. Statement saya ketika kita melakukan debat, itu biasa Bapak. Kalau gitu saya mau tanya, kurang debat apa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019? Kurang debat apa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2014? Mereka bisa bersatu dalam satu kabinet. Kenapa Anda bawa pernyataan saya? Yang sebenarnya itu membuat orang ketawa, tapi sudah tidak ada jalan lain gitu. Sebenci itu ke Anda dengan Rasman, Pak Hotman, saya tidak sebenci itu kepada Anda. Saya merasa bahwa Tuhan menakdirkan saya hari ini begini. Mungkin Anda merasa Rasman rival Anda, saya tidak pernah merasa rival Anda. Saya hanya berdoa pada Allah, dan tempat ini saya syukuri hari ini. Karena itu Pak Hotman, sudahilah Pak, orang ketawa lihat kita. Bapak urus lah Pak. Bapak urus kerjaan Bapak. Kalau Bapak bilang Bapak sudah 20 tahun dengan Pak Prabowo, silakan. Tapi jangan larang saya. Untuk saya juga mendukung Bapak Prabowo. Untuk saya juga mendukung Bapak Jokowi. Untuk saya juga mendukung Bapak Gibran. Untuk saya juga mendukung agar kedua tokoh bangsa ini jangan mau dipecah belah orang. Niat saya untuk bersatu, tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di sini. Saya Razman Arif Nasution menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga mendapat pesan, kalau ada bahasa yang mengatakan Pak Prabowo itu pecah kongsi dengan Pak Jokowi, enggak. Saya ketemu Senin, sekarang Rabu. Saya ketemu Senin dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo ngirim papan bunga, karangan bunga ya. Dan kami lihat. Yang kedua, ketika saya berbicara dengan Pak Jokowi juga bilang bahwa Pak Prabowo menelpon, langsung menelpon ucapan selamat ulang tahun yang ke-65. Dan Pak Jokowi, dia tidak menyatakan happy dengan ditahannya Roy pada waktu itu. Enggak. Bang, sebentar, Pak Jokowi. Kita ngebahas iya. dulu Bang, baru ke Roy paham. Jadi saya ingin katakan bahwa kan ini menyangkut semua ini, karena Hotman tuh bahas di Klimakim, bahas juga saya di Solo, yang dia tidak fair, maka saya ungkapkan itu. Jadi intinya adalah bagi saya persoalan saya dengan Hotman jangan digeser kemana-mana, itu loh, itu poinnya. Kalau kita fokus di persoalan kasus Anda dengan saya Hotman, ayo, tapi jangan geser menjadi persoalan yang tidak penting. Harus gentle, jangan bawa ke urusan Jokowi, jangan urus bawa ke Gibran, nggak ada hubungannya. Karena itu saya minta teman-teman semua, Hotman, Iklima, Kim dan saya, ada masalah hukum dengan Anda, silakan. Saya akan menghargai. Apa bukti saya hargai? Saya datang. Saya tidak kemana-mana, saya aktif selagi saya masih bernyawa. Selagi saya masih sehat, masih tahu kebenaran, saya akan tetap tegak lurus dengan pendirian saya. Jadi ini barangkali dari saya. Sekali lagi saya harapkan agar teman-teman media cetak dan elektronik nasional, para pendukung
Ada yang bilang ke saya, Pak Rasman, kenapa tidak pernah sampaikan dukungan MBG? Saya berpikir, apa urusan hukum saya dengan makanan gizi gratis? Pun demikian, saya menyatakan dukungan bahwa makanan gizi gratis saya dukung sepenuhnya. Saya kira itu dari saya, dan silakan jika ada pertanyaan oleh teman-teman media cetak elektronik. Saya belum tahu, karena memang saya merasa tidak mau tahu dengan dia. Biarkan berproses hukum, karena yang penting bagi saya, dia dinyatakan bersalah. Artinya bukan rekayasa saya. Harusnya, memang mohon maaf, harusnya. Tapi nanti kalau saya ngomong nih, dikira saya mengintervensi sakit hati ke hakim. Enggak. Dikira saya nanti tidak nyaman dengan hakim. Enggak. Kalau secara fair ya, saya menerima kuasa. Undang-undang advokat mengatur tidak boleh dituntut di luar pengadilan. Dan kalau dia bersalah, ya wajar karena dia berbohong ke saya. Tapi yang jadi persoalan, kenapa saya malah jadi ikut terseret di kasus ini? Orang jadi lucu bertanya, kok Rasman kena ya? Tapi itu tadi saya katakan, kelihatannya bukan lagi persoalan saya dengan Hotman, tapi mungkin bergeser. Sehingga harusnya saya bebas. Jadi kalau Mas saya kirim hakim, saya juga baru lihat tadi dikirim orang ke saya postingan Hotman. Katanya sudah menjalani hukuman di Pondok Bambu, bahkan katanya sudah mengajukan PK. Nanti akan sidang. Ya sudah, kita lihat sama-sama. Saya juga akan mengajukan PK. Insya Allah 1,5 tahun itu bukan hal yang berat. Dan saya tidak akan malu karena saya merasa bahwa saya tidak bersalah. Silakan kalau ada dari sadar. Ya. Cukup ya? Ada. Apa yang mau ngomong? Tambahkan sedikit aja saya, Pak. Mewakili keluarga besar Bapak Dr. Rasman Nasution dan bagian hukum dari Renovo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung. Kiranya dinamika yang terjadi pada masa yang lalu membuat rasa tidak nyaman dan resah oleh lembaga peradilan baik di Mahkamah Agung, tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, bahwa kami tetap menaruh rasa hormat yang tertinggi kepada lembaga peradilan sebagai penting terakhir mencari keadilan. Oleh karena itu kami mohon permohonan maaf ini dapat diterima, dan apabila ada syarat-syarat yang diperlukan akan kami penuhi. Sekian dari saya. Terima kasih. Nggak ada yang menarik nih. Pak David ini kan pendeta ya. Ini nggak pernah dia bicara itu ke saya. Tapi saya nggak tahu apa mau disampaikan nih. Ketua saya mau bicara katanya. Silakan Pak David. Ini pendeta sama-sama orang Batak nih, Batak Toba. Beda kalau saya Batak Mandailing, ini Batak Toba. Silakan. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Ini dalam perkara yang lagi berlangsung. Memang proses kasasi telah selesai ingkrah dan selanjutnya kita memang sama-sama melihat proses hukum di antara kedua abang kami Hotman dan abang kami Pak Rasman ini memang mengikutinya secara patuh, dan apapun putusan selalu diikuti dengan patuh terhadap hukum atau taat hukum. Namun saya hanya pesan aja kepada Bang Hotman, kebetulan saya David Simanjuntak dan saya juga dilahirkan dari keluarga Utapea, ya nenek saya Utapea, dan saya sangat mengenal bahkan Bang Hotman khususnya adalah salah satu legenda saya. Saya sangat luar biasa pada Bang Hotman, di mana kita pada saat saya menikah dulu pun Bang Hotman hadir di Gelora Sunter sana. Pada saat Bang Hotman di Kelapa Gading pun kita selalu ketemu. Namun di kedua orang yang hebat ini termasuk Bang Rasman juga yang selalu saya ikuti persoalan ini, ya tidak ada kelihatan yang sulit di sini. Hanya yang saya lihat memang watak daripada orang Batak khususnya memang sama-sama tidak ada yang mau dikecilkan ataupun mau mengalah, itu memang sudah watak. Namun kalau saya pelajari semua di sini kepada Bang Hotman, ini adalah masalah remeh-temeh atau masalah kecil sebenarnya, ya mengenai perbuatan tidak menyenangkan ataupun persoalan ya menyinggung perasaan. Seandainya pun dari kemarin pun saya sudah temui Pak Rasman atau Bang Rasman ini, ya bahwa beliau itu tidak ada merasa menyalahkan atau dendam atau marah kepada Bang Hotman. Bahkan dia hanya mempertahankan apa yang dia katakan benar, dan dilihat dari prosesnya ini memang benar.
Hanya itu. Jadi kepada Bang Hotmar, saya sangat kenal sekali, apalagi saya merasakan dulu bagaimana Bintang Utara yang saya tumpangi pada saat saya SMA. Ya, saya sangat dekat sebenarnya, karena opung saya juga adalah kepala penjara Bali G, yaitu Batu Utapea yang di Pasar Pengkok. Sangat kenal. Jadi tolong kita sebagai orang Batak, tidak ada lagi dua kali orang Batak sama-sama Batak memenjarakan orang Batak seperti yang di Medan. Nah, saya itu sangat protes. Ada orang memenjarakan, advokat memenjarakan orang Batak juga. Itu saya protes. Sekarang tolong abang saya yang terhormat, ya, saya sebenarnya juga kadangkala melihat, mengikuti persoalan ini. Ya, sudah kita selesaikanlah persoalan ini dengan ke depan, tidak ada dendam, tidak ada persoalan apapun sakit hati. Seperti yang dikatakan, apa yang tidak dimiliki oleh Bang Hotman saat ini, semuanya Bang miliki di dunia ini. Sekarang hanya satu. Tadi seperti dikatakan saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta, ya, seperti Salomo mengutip, ya, jangan abang ini nanti menjadi seperti menjaring angin hidup ini. Ingat tuh bangku ya, jangan menjaring angin, sia-sia semua yang abang lakukan, abang dapat. Setinggi apapun abang dapat, sebanyak apapun, sia-sia di hadapan Tuhan. Bila kita tidak mengutip atau mengikuti apa pesan Allah kita, Tuhan kita, yaitu mengasihi, memaafkan, mengampuni. Jangan abang nanti dibilang adalah seorang penipu oleh Tuhan kita. Ingat itu. Saya meminta dari keluarga besar, dari aktivis hukum, dari aktivis masyarakat, orang Batak semua, sudahilah persoalan kalian ini, saling memaafkan. Dan maafkanlah bila pun ada salah daripada Bang Rasman, maafkan. Bila pun abang juga tidak ada salah di hadapan Bang Rasman, hanya proses hukumnya ya ada dilihat, tidak ada keadilan. Nah, jadi untuk itu marilah ke depan saya meminta, selesailah, clearlah supaya ke depan apa yang kalian buat. Kalian adalah dua orang yang terbesar di Republik ini. Satu orator yang luar biasa, konseptor yang besar. Abang juga memiliki ilmu dan pengalaman yang besar. Demikian dari saya.